Bangkitnya Dataran Hitam bab 1171 pertemuan besar di Kota Kering. 2 minggu kemudian, setelah panggilan Minos, para pemimpin regional yang sudah berada di Dataran Hitam, dan orang-orang terdekat negara bagian ini, pindah ke Kota Kering untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Hal yang sama juga terjadi pada para uskup utama regional, para anggota gereja spiritual yang diundang Minos ke kotanya. Dan salah satu uskup terakhir yang tiba di ibu kota Minos sedang mencapai istana kerajaan keluarga Stuart pada saat ini. Kota ini mengesankan. Uskup tua yang bertanggung jawab atas kuil utama kerajaan salju mengomentari hal ini kepada kedua pengikutnya ketika dia melihat sekeliling area pusat ibu kota ini. Dari tempat mereka berdiri, terlihat markas besar tentara Dataran Hitam, tepi sungai Minos, pemerintahan lokal, alun-alun, dan istana kerajaan. Segala sesuatu di sana berbeda dari apa yang biasa dilihat orang di sekitar kawasan ini, dengan bangunan berbentuk aneh, jalan lebar, dan pepohonan khas. Selain itu, fakta bahwa semua orang di sekitar terlihat kuat dan berpakaian bagus membantu menciptakan perasaan khusus pada orang yang melihat tempat tersebut untuk pertama kalinya. Namun tidak butuh waktu lama bagi rombongan bishop itu untuk diantar masuk ke dalam istana, tempat pertemuan yang akan diatur oleh Minos akan dilangsungkan. Lewat sini, prajurit itu menunjukkan salah satu tangannya saat dia melangkah keluar dari pintu besar ke arah orang-orang itu. Melihat hal itu, ketiga anggota gereja memperhatikan suara percakapan khas tempat keramaian tersebut, yang datang dari dalam area yang akan mereka masuki. Ketika mereka bergerak maju, mereka segera menemukan sesuatu yang tampak seperti amfiteater kecil, di mana sekitar 40 orang duduk di 3 baris kursi di sana. Uskup ini dan kelompoknya segera memperhatikan rekan-rekan mereka, orang-orang yang mengenakan jubah ungu di antara orang-orang itu. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi? Mereka mendengar ini ketika mereka duduk di tengah-tengah kelompok individu dari gereja. Tidak, sebenarnya, aku gemetar ketakutan. Salah satu anak muda di sana menjawab pertanyaan pria parubaya itu sambil menunjukkan tangannya kepada rekan-rekannya. Seorang wanita lalu berkata, "Saya mendapat kesan bahwa kita di sini untuk direkrut." Mustahil, seorang lelaki tua berkomentar dengan nada yang sedikit berubah karena dia adalah salah satu individu ketika para uskup gereja menentang Minos. Dia tidak akan berani. Saat mereka berbicara satu sama lain, individu-individu dari keluarga besar di daerah sana memperhatikan para uskup dan berbicara satu sama lain dengan penuh keraguan. Di antaranya adalah Raja Carline, Raja Batu, perwakilan keluarga Cromwell, Brown, dan Snow, Ibu Wilfred, dan anggota pasukan Minos, khususnya pengikutnya. Liam Gill adalah salah satu dari mereka, seseorang yang 15 tahun lalu hanyalah raja spiritual tingkat menengah regional, tanpa banyak pengaruh. Namun sekarang termasuk yang terkuat, level 61. Karena itu, dia adalah salah satu orang yang paling tersenyum di sana dan hanya menundukkan kepalanya kepada tentara Minos, Patriark Nash, Hayes, Cohen, Stokes, dan Miller. Yang berada di level yang sama dengannya. Dan melihat Ibu Wilfred di sana, pria ini mau tidak mau menjilat bibirnya. "Nona Walker, kamu terlihat lebih cantik dari sebelumnya." Komentarnya sambil duduk di belakang wanita level 59 ini. Patriark Gill melebih-lebihkan. Dia tersenyum sambil melihat ke belakang. "Aku sudah tua sekarang, dan aku tidak peduli pada diriku sendiri seperti dulu." Tidak, kecantikan Nona Walker itu seperti anggur berkualitas. Semakin membaik seiring berjalannya waktu. Dia mengedipkan mata padanya. "Saya yakin Anda masih memiliki banyak pengagum dan kemungkinan." Dia tersenyum, tidak menganggap rayuan pria kuat ini buruk. Bu Wilfred mencintai William Walker, mendiang Raja Kerajaan Ombak. Tapi lebih dari 6 tahun telah berlalu sejak kematian pria itu, dan dengan kekuatannya yang hampir meningkat, dia tahu dia masih memiliki umur panjang di depannya. Selain itu, penting bagi keluarganya untuk memiliki kontak di luar negara bagiannya, terutama dengan kekuatan Dataran Hitam yang memiliki banyak kekuatan atau potensi. Itulah yang terjadi pada House Yale. Dan sialnya, dia adalah wanita yang memiliki kebutuhannya. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa mereka yang sangat mencintai seseorang pada akhirnya akan menjauhkan diri dari kematian orang tersebut. Tetapi hal ini jarang berhasil. Manusia adalah makhluk yang paling mudah beradaptasi, makhluk yang tahu cara mengatasi kehilangan dan melanjutkan hidup. Dan seringkali, hal ini terjadi ketika perempuan atau laki-laki menemukan minat cinta baru, mengatasi minat cinta masa lalu. Apakah ini menyedihkan? Tidak, karena secara umum mengatasi bukan berarti melupakan, dan bukankah lebih buruk lagi jika hidup dalam ratapan? Lekat pada sesuatu yang sudah tidak ada lagi? Itu adalah gagasan yang secara tidak sadar diketahui oleh orang-orang di seluruh dunia spiritual, seperti dalam kasus janda King Walker. Yang kini bisa menikmati godaan dengan pria lain. Dia secara alami akan merasakan sedikit penolakan untuk berhubungan dengan orang lain, tetapi hal seperti itu akan melemah sampai dia jatuh cinta lagi. Begitulah cara kerja jantung, dan karena itu, tidak lama kemudian pria itu mengundangnya ke markas besar keluarga Yale untuk berkunjung. Ya,
Aku akan melakukannya ketika aku punya waktu. Dia tersenyum padanya sebelum menjadi lebih serius karena awal dari acara yang mereka jalani. Edward berjalan mengitari sisi area di depan deretan kursi di amfiteater kecil itu dan mengumumkan. Yang mulia, Ruth Miles dan Gloria Frost, permaisuri kerajaan. Kedua wanita itu masuk dan berdiri di dua sisi berbeda dari sebuah perabot kecil yang memiliki simbol polos hitam di atasnya. Miria kemudian bergerak, memperlihatkan tubuh indahnya dalam balutan baju besi emasnya, dan berkata, Yang mulia, Minos Stuart, Raja Dataran Hitam. Minos berjalan melewati area kecil itu. Menarik perhatian semua orang di sana, bersamaan dengan keheningan mutlak dari mereka yang sangat menghormati atau takut padanya. Dia berdiri di belakang perabot kecil itu, dengan Ruth di sisi kanannya dan Gloria di sisi kirinya, memandang dari satu sisi tempat itu ke sisi lainnya. Dia tersenyum dan kemudian mulai berbicara. Saya akan segera meninggalkan wilayah utara untuk mengunjungi beberapa tetangga kita dan Flaming Empire. Saya akan melakukan bisnis di tempat-tempat yang saya lewati, yang akan mengubah wilayah ini lebih jauh lagi, jadi persiapkan diri Anda untuk masa depan. Kaisar spiritual tidak akan banyak berpengaruh di wilayah ini dalam beberapa dekade. Semua orang di sana mendengarkannya dengan terkejut dan sedikit terkejut. Betapapun mengesankannya Minos, tidak ada yang mengira wilayah tersebut siap untuk terlibat dengan kekuatan luar. Terlebih lagi mengingat bagaimana dia sepertinya ingin. Pada awalnya, mereka mengira dia akan meninggalkan wilayah tersebut demi kepentingannya sendiri, bukan karena dia ingin membawa lebih banyak masalah dari luar ke wilayah ini. Dengan itu, banyak orang yang ternganga mendengar kata-kata Minos. Dia kemudian menjadi lebih serius dan berkata dengan sedikit niat membunuh dalam nadanya. Karena saya akan pergi selama beberapa tahun. Saya ingin semua orang di sini sadar bahwa jika ada organisasi Anda yang menimbulkan masalah saat saya tidak ada, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sebarkan berita ini kepada atasanmu. Siapapun yang mengabaikan perintah Dataran Hitam atau menghalangi kemajuan pemerintahanku akan dihukum pemusnahan seluruh keluarga mereka begitu aku kembali. Anggap ini serius karena aku tidak bercanda. Dia kemudian tersenyum dan menghilangkan niat membunuhnya. Tetapi mereka yang bermain sesuai aturan, aku jamin mereka tidak akan menyesalinya dan akan memiliki peluang seperti yang telah kuberikan kepada Raja Spiritual Puncak dalam beberapa bulan terakhir. Ada pertanyaan? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1172 kepemimpinan baru. Setelah pertanyaan Minos, tidak ada seorang pun di sana yang menunjukkan ketidaksenangan karena diancam seperti itu. Banyak orang di sana sudah mengetahui cara-cara Minos dan mengharapkan hal yang sama darinya. Adapun yang lainnya, mereka tidak lagi memiliki niat buruk terhadap Dataran Hitam karena beberapa alasan. Jadi, meski mereka merasa sedikit takut, mereka tidak khawatir. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengendalikan keluarga mereka. Menjaga informasi ketidakhadiran Minos di antara eselon yang lebih tinggi sehingga pasukan mereka dapat melanjutkan jalur yang telah mereka ikuti. Di sisi lain, bahkan saat Minos tidak ada, Dataran Hitam jauh lebih kuat dibandingkan wilayah lainnya, jadi tidak masuk akal untuk memikirkan pemberontakan. Oleh karena itu, tidak ada yang mempertanyakan peringatan Raja Stuart yang tidak ramah, hanya mengangguk setuju, menunjukkan bahwa mereka memahami apa yang dia katakan dan akan mengikuti perintahnya. Minos tersenyum melihat ekspresi dan tanda itu, puas. Dia kemudian memperhatikan di mana banyak uskup gereja spiritual berdiri. Sedangkan bagi Anda, sahabat gereja, saya punya kabar baik untuk Anda. Meneguk, suara air liur yang tertelan bergema di seluruh area itu, dan banyak orang di sana bertanya-tanya apa yang Minos lakukan terhadap gereja. Bagi mereka yang tertarik bergabung dengan faksi istriku, kami akan membukakan pintu tertentu di Dataran Hitam untukmu. Dia membuka tangannya lebar-lebar saat mengatakan ini. Yang harus kamu lakukan hanyalah mendengarkan kata-kata keluarga Stuart, dan kita akan baik-baik saja. Itu. Orang-orang di sana saling memandang dengan ragu apakah mereka melihat Minos mencoba melibatkan dirinya dalam urusan gereja spiritual. Yang mulia, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda sarankan. Salah satu uskup yang lebih tua di sana mengatakan hal ini dengan aneh. Apakah kamu tidak tahu? Minos tertawa ketika dia mengambil ide gereja spiritual. Gloria dan saya telah diakui sebagai istri dan suami oleh gereja spiritual. Tahukah Anda apa artinya? Tidak mungkin. Beberapa mantan musuh Minos di organisasi itu berdiri kaget. Sementara itu, para perempuan di sana sedikit banyak membenarkan anggapan tersebut. Minos menutup matanya dan mengangguk setuju. Saya tidak seperti Anda, tetapi meskipun saya anggota eksternal, saya memiliki hak istimewa di gereja spiritual. Sebagai seseorang di tahap ketujuh, secara alami aku dapat memerintahkan kalian semua. Dia membuka matanya dan melihat ekspresi pucat dari orang-orang yang akhirnya melihat Minos mendominasi sisa-sisa terakhir wilayah ini. Pada saat yang sama, para anggota bangsawan dan keluarga kerajaan menyaksikan para anggota gereja dengan terkejut saat mengetahui bahwa Minos telah menjadi seseorang dari organisasi itu. Lebih buruk lagi, orang-orang itu sepertinya tidak punya pilihan di depannya.
seolah-olah dia adalah seorang atasan, bukan hanya seseorang yang lebih kuat. Gloria kemudian membuka mulut untuk berbicara pertama kali pada kesempatan ini. Jangan terlalu tertekan, itu juga niatku. Tidakkah kamu menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar menjadi raja spiritual di wilayah ini? Di masa depan, Minos akan menaikkan level regional. Dan akan tiba saatnya bahkan Anda akan kehilangan tempat Anda di sini karena orang-orang dari luar. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan yang kami berikan kepada Anda ini. Datanglah ke pihak kami, dan kami akan memberimu kesempatan untuk menjadi kaisar spiritual dalam beberapa tahun seperti yang dialami orang-orang lain di sini. Dia mengangguk ke arah bangsawan dan bangsawan daerah. Salah satu wanita berpakaian ungu menelan ludahnya dan menanyakan hal yang sudah jelas. Bolehkah kita membicarakan hal ini di depan orang-orang di luar gereja? Ruth melangkah maju dan menjelaskan tujuan Minos dengan semua ini. Bukan rahasia bagi gereja bahwa keluarga kami adalah anggota luar. Kami bahkan memiliki kekuatan yang dapat digunakan untuk memerintah anggota gereja. Tetapi lebih dari itu, kami ingin kelompok Anda mengetahui bahwa Anda semua berada dalam situasi yang sama dengan para anggota gereja ini. Kami ingin Anda bekerja sama untuk mengorganisasi, memperkuat dan melindungi kawasan ini. Itulah mengapa kami mengadakan pertemuan ini dengan kalian semua secara bersamaan. Minos memijat salah satu bahu Ruth dan berkata, seperti yang dikatakan Ruth, kita semua berada dalam situasi yang sama. Ancaman yang kita hadapi baru-baru ini hanyalah salah satu contohnya. Menurutmu apa yang akan terjadi jika dataran hitam jatuh? Dia bertanya dengan serius sambil melihat ke arah Raja Carline. Pria itu melihat itu dan menghela nafas sebelum menjawab. Kekacauan dan kehancuran. Wilayah ini telah terbiasa dengan zaman baru, dan jatuhnya dataran hitam secara hipotetis akan membuat seluruh wilayah berperang demi sumber daya yang hilang atau tersisa. Beberapa orang setuju. Ibu Wilfred lalu berkata, dengan kemungkinan dataran hitam, musuh dari luar mungkin akan mencoba memaksakan diri pada kita melalui metode yang tidak menyenangkan. Minos kemudian melanjutkan setelah beberapa komentar lagi. Tetapi apa yang akan terjadi jika dataran hitam terus makmur? Dia memandang salah satu wanita anggota gereja spiritual. Dia kemudian menjawab, wilayah ini akan terus menjadi lebih kuat, bersama dengan kekuatan-kekuatan regional dan pada akhirnya bahkan kita. Gloria lalu berkata, mari kita bersikap realistis. Pada akhirnya, beberapa kekuatan yang ada saat ini akan kehilangan kekuatan di kawasan ini. Namun setiap orang akan memiliki peluang pertumbuhan selama dataran hitam bisa makmur dan kondisi kita tidak terlalu sulit untuk diikuti, bukan? Jadi, itu intinya. Kita berada di perahu yang sama, dan ancaman dari luar akan mencoba menghalangi kita. Anda hanya punya dua pilihan, berjuang untuk mendapatkan peluang masa depan yang cerah atau tetap tertinggal dan menderita akibat negatif dari tenggelamnya kapal kita. Minos membuka tangannya dan memberi isyarat dengan tangannya. Itulah sebabnya kalian semua ada di sini. Saya terbuka kepada kalian semua dengan menunjukkan rencana saya dan mengklarifikasi siapa yang akan berada di pihak kita. Sekarang, terserah pada Anda untuk memutuskan apakah Anda ingin menjadi bagian dari faksi kami dan memiliki seluruh wilayah di pihak Anda. Dia berkata sambil memandang dengan serius kepada para anggota gereja, sementara bahkan para bangsawan dan anggota keluarga kerajaan pun merasa bahwa orang-orang ini harus setuju. Sekalipun ada yang tidak menyukai Minos, seperti halnya orang-orang yang datang dari kerajaan Brown, mereka tidak bisa mengabaikan ancaman para migran dari Albano. Mereka hanyalah penjahat biasa di Albano, tapi mereka telah mengumpulkan kekuatan yang mampu memusnahkan kerajaan di wilayah ini. Tapi ada jutaan orang seperti itu di Albano saja. Dan wilayah utara benua tengah masih memiliki 3 negara bagian lain yang tingkatnya sama dengan yang berbatasan dengan wilayah ini. Dalam kasus ini, orang-orang ini menjadi lebih sadar akan bahaya eksternal dan ketidakberdayaan mereka. Dan dengan mengetahui apa yang ada dalam kegelapan, mereka tidak bisa begitu saja menutup mata dan berharap hal itu tidak nyata. Mereka hanya bisa berpikir bahwa berada di dataran hitam adalah yang terbaik dan mereka membutuhkan cabang gereja spiritual di pihak mereka. Baiklah. Cabangku akan sejalan dengan rencana Uskup Agung Frost dan keluarganya. Salah satu dari mereka berkata setelah berdiri. Kemudian, setiap perwakilan gereja spiritual cabang regional melakukan hal yang sama seperti lelaki tua itu, menyatakan niat mereka untuk berpartisipasi dalam rencana Minos. Bagus, dia berkomentar dengan puas. Kami akan menandatangani beberapa kontrak dalam beberapa hari ke depan, tetapi Anda sudah dapat memanfaatkan layanan lokal untuk menjadi lebih kuat. Perjalanan kita masih panjang, jadi jangan menahan diri. Ucapnya sebelum meraih pinggang kedua wanitanya dan perlahan meninggalkan area itu. Maka, beberapa orang di sana segera mulai berdiskusi, beberapa memikirkan tentang aliansi dan kemitraan, memanfaatkan kesempatan untuk berada dekat dengan banyak orang penting. Sedangkan bagi para anggota gereja, mereka segera meninggalkan daerah tersebut untuk mencari peluang lokal seperti itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1173 niat.
3 minggu kemudian, setelah situasi sebelumnya dengan anggota gereja spiritual di wilayah ini dan anggota organisasi regional besar, Minos menegaskan persetujuannya dengan para uskup tersebut. Pada saat yang sama, masing-masing bangsawan atau anggota kerajaan regional telah mengirimkan pesan kepada kekuasaan mereka mengenai apa yang terjadi di istana kerajaan Minos. Mereka sedang dalam perjalanan berbahaya ini bersama-sama, jadi tidak satupun dari mereka yang gagal memperingatkan rekan mereka yang lebih kuat tentang hal-hal tersebut. Dan dengan itu, Minos dan keluarganya bersiap meninggalkan dataran hitam, menyelesaikan urusan terakhir di kota kering. Abi masih tidur di kerajaan tata ruang, tapi tidak ada yang mengkhawatirkan situasinya karena semua ini sudah diperkirakan. Dengan itu, para prajurit pasukan elit yang sedang berlatih di kerajaan tata ruang dan sebagian besar monster keluarga kerajaan meninggalkan tempat itu untuk kembali ke dataran hitam. Selain Abi, satu-satunya makhluk hidup yang terus tinggal di sana saat ini hanyalah Maida dan Kila. Dengan perjalanan ke Flaming Empire yang akan dilakukan Minos, dia memutuskan untuk mengizinkan rubah ekor 9 menemaninya. Dia sudah mencapai level 57, hampir menjadi kaisar spiritual, memiliki kekuatan yang cukup untuk menemani kelompok Minos. Sedangkan untuk Emlyn, level 62, dia akan tetap menjaga dataran hitam bersama Dilian dan tidak khawatir harus berpisah dengan putrinya. Dia sangat mengenal Minos dan tahu bahwa Kila tidak akan mengambil risiko berada di sisinya. Jadi, waktu perjalanan mereka semakin dekat, dan Minos melakukan inspeksi wilayah terakhirnya hari ini, sehari sebelum keberangkatannya. Sementara itu, di daerah sekitar ibu kota dataran hitam, seorang pemuda dengan rambut dan mata berwarna darah sedang melayang di pinggiran kota, menunduk dengan penuh minat. Bekas luka vertikal di tengah dahinya bergetar dari waktu ke waktu saat dia tersenyum, merasakan bahwa tempat ini memang benar, seperti rumor yang beredar. Energi di sini jauh lebih baik daripada wilayah lain. Dia merenung ketika dia merasakan fluktuasi spiritual alami di sekitarnya dan mengingat hal-hal yang telah dia lihat dalam beberapa hari. Makanan di sini luar biasa, dan layanan lokal terus tumbuh dan berkembang. Tempat ini sangat cocok untuk kusembunyikan. Kemudian, dia mengambil keputusan. Bergumam dengan suara rendah sambil mengepalkan tinjunya. Individu level 67 ini menghindari organisasi sebelumnya, Saints Killing Sect, yang telah menikamnya dari belakang dan mencoba membunuhnya karena kemampuan bawaannya. Dia telah menjadi anggota seperti yang lainnya, setia dan pekerja keras. Namun kemudian, suatu hari, sifat istimewanya diketahui oleh teman sekamarnya, yang akhirnya membawa masalah bagi talenta muda ini. Sayangnya baginya, alih-alih diasuh dan dihargai, sekte itu malah merencanakan ritual khusus untuk mencuri mata ketiganya dan meneruskannya kepada master sekte. Dia menemukan hal seperti itu dan meninggalkan keluarga dan sektenya. Setelah bertengkar berkali-kali dalam 6 tahun terakhir, akhirnya tiba di wilayah ini untuk terus bersembunyi dari para penganiayanya. Orang ini telah mendengar tentang dataran hitam ketika rumor tentang tempat ini menyebar di dunia bawah tanah Albano. Setelah hal-hal tersebut dipastikan, termasuk kesepakatan antara kerajaan itu dan negara ini, pemuda tersebut memutuskan untuk datang dan menyelidiki wilayah yang dikuasai Minos. Dia merasa bahwa bersembunyi di wilayah utara yang miskin di benua tengah akan memberinya keuntungan karena akan lebih sulit bagi sekte lamanya untuk melacaknya. Dengan lebih sedikit ahli tingkat tinggi yang ada, lebih mudah untuk mengidentifikasi lawan dan lebih sulit bagi pihak musuh untuk mengawasinya dan menerima informasi dari organisasi pihak ketiga. Jadi, dengan kemungkinan untuk bercocok tanam dengan damai di wilayah ini tanpa bahaya besar, pria ini tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ke bawah. Namun dalam hidup, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Sambil mengagumi rumah barunya, seekor kura-kura raksasa muncul di antara awan, memandangnya dengan aneh. Binatang ini, pria itu memperhatikan makhluk raksasa yang menatapnya dari atas sementara banyak makhluk bersayap keluar dari cangkangnya untuk terbang melintasi sekelilingnya. Itu adalah kelompok pertama Angkatan Udara Dataran Hitam. Namun di antara orang-orang yang terbang di sekitar, tidak semuanya berada di atas tunggangan. Dan rombongan kerajaan ada di sana pada saat itu. Minos yang sedang memeriksa area itu menatap pemuda berambut merah itu, terkejut karena seseorang yang begitu kuat akan muncul di wilayahnya. Apa yang dilakukan kaisar spiritual level 67 di wilayahku tanpa meminta izin untuk masuk atau memberitahu perjalanannya? Minos berkata dengan nada berwibawa sambil menunduk. Pria itu mengerutkan kening ketika dia mendengar nada percaya diri Minos, terkejut karena tidak ada sedikit pun rasa hormat dalam suara pria berambut coklat itu. Minos berada di tanahnya, jadi wajar jika dia memiliki sedikit kebanggaan dan bertindak sesuai posisinya. Pria berambut merah ini memahami hal ini. Namun hal yang biasa dalam situasi seperti ini adalah pihak yang lebih lemah menunjukkan rasa hormat terhadap pihak lain, bahkan jika terjadi kesalahpahaman. Karena itu, dia menganggap sambutan lokal ini aneh. Aku sedang melakukan perjalanan melalui dataran hitam dan menyadari betapa bagusnya tempat ini. Dia menatap mata Minos dan berkata dengan keras.
Saya telah memutuskan untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Saya harap kalian tidak keberatan. Oh, mengganggu? Tentu saja tidak. Yang harus Anda lakukan hanyalah menandatangani komitmen ke Dataran Hitam, dan tentu saja kami akan menyambut Anda. Minos tersenyum. Kalau tidak, kamu bisa pergi dari tanahku. Bagaimana jika aku tidak mau? Dia membiarkan sedikit niat bertarungnya menyebar ke lingkungan sekitar untuk mengancam orang-orang ini. Saya mendengar bahwa Uskup Agung Gereja Spiritual di wilayah ini berada di Kota Kering. Apakah dia yang memberi Anda keberanian itu? Orang-orang di sekitar memandang serius individu itu, menyadari bahwa meskipun dia sombong berdiri di depan mereka semua, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak bodoh, tentu saja tidak. Bagaimana aku bisa membiarkan wanita hamil melindungi wilayahku? Minos berkomentar dengan santai, melepaskan sebagian dari niat membunuhnya, hanya agar orang itu merasakan terornya. Dia menatap Minos dengan lebih serius, merasakan hal itu dari seseorang yang lebih muda darinya untuk pertama kali dalam hidupnya. Siapa orang ini? Berapa banyak yang telah dia bunuh untuk mencapai hal itu? Niat membunuh bukanlah hal yang sederhana. Membunuh saja tidak cukup untuk mencapai hal seperti itu. Tidak, seseorang yang ingin memiliki niat membunuh yang kuat perlu membunuh lawannya satu persatu. Artinya, menggunakan teknik yang membunuh puluhan orang sekaligus tidak akan mengembangkan niat membunuh seperti halnya pembunuhan yang lambat dan kejam. Situasi korban sangat penting untuk hal seperti itu, dan semakin dia sadar akan kematiannya, semakin baik untuk memperkuat niat membunuh si pembunuh. Karena Minos tidak hanya membunuh banyak orang tetapi langsung melenyapkan banyak dari mereka, satu persatu, niat membunuhnya sangat mengesankan. Dan orang ini paling memahami hal ini karena dia telah membantai beberapa puluh ribu orang. Dengan itu, tidak butuh waktu lama sampai darahnya mulai mendidih, dan dia memasang posisi bertarung untuk merasakan kekuatan orang kejam di depannya ini. Jika kamu mengalahkanku dalam pertarungan, aku akan menandatangani kesepakatan apapun yang kamu inginkan. Dia berkata dengan keras saat kabut merah mulai meninggalkan tubuhnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1174 mengguncang realitas 1. Oh, apakah kamu menantangku? Minos berkata sambil tersenyum. Kaisar spiritual level 67 menantang level 61? Apa yang akan terjadi pada kehormatanmu ketika kamu kalah? Apakah kamu akan menyerahkan hidupmu dan bersembunyi di bawah batu? Kapan aku kalah? Orang itu tertawa, menganggap besarnya kepercayaan diri orang di depannya itu menarik. Jika aku kalah, kehormatanku tidak akan ada nilainya lagi karena aku akan mengabdi di tempat ini sesuai dengan kontrak yang kamu usulkan. Jadi, itu tidak ada artinya. Minos melihat ke samping dan memberi isyarat agar anak buahnya menjauh. Jika dia ingin menyerah dan menjadi salah satu dari kalian, apa yang bisa saya lakukan selain menunjukkan tempatnya? Dia tertawa sambil mengedarkan energinya. Saat Minos melakukannya, baju besi emas muncul di sekelilingnya, diperintahkan oleh pikiran raja ini untuk menghubungkan bagian kanan tubuhnya. Kemudian, pedang bermata ungu berukuran besar muncul di tangan kanannya, dan dia sudah sepenuhnya siap untuk pertarungan ini. Apakah kamu siap? Pria berambut merah itu bertanya. Dia telah memberi Minos waktu untuk bersiap karena tidak adil jika ditantang oleh seseorang dengan level yang lebih tinggi dan masih belum memiliki kesempatan untuk setidaknya menggunakan artefaknya. Di sisi lain, barang-barang dari Minos tidak membuat banyak perbedaan bagi pria ini karena dia hanya ingin menantang orang ini untuk merasakan bagaimana seseorang dengan niat membunuh itu bertarung. Minos tidak langsung menjawab dan bertanya, "Siapa namamu? Aku ingin tahu dari mana asal orang bodoh di depanku." "Ceka, nama saya Gavin Rose. Mengenai asal saya katakan saja saya dari selatan." Ucapnya sambil menunggu Minos memberi tanda dimulainya pertarungan ini. "Bagaimana denganmu? Menurutmu aku ini siapa?" Minos menjawab dengan pertanyaan, bersiap untuk bertindak. Minos Stuart. Dia mengerutkan kening, menatap lawannya dengan penuh minat. "Mereka bilang kamu monster." Dia tertawa. "Dari tempat asalku, orang-orang juga menyebutku monster. Siapa yang lebih buruk? Kita lihat saja nanti." Minos berkata sebelum menggerakkan jarinya ke udara, membuat titik-titik kecil muncul di angkasa saat dia menggunakan teknik ketujuh. Gravitasi caotik, daya tarik. Ketika Minos mengaktifkan tekniknya, Gavin kehilangan kendali atas penerbangannya dan mendapati dirinya menuju ke arah tangan kanan lawannya. Semakin cepat menuju benturan. Apa? Dia terkejut dengan hal ini. Namun saat dia terkejut karena ditarik sedemikian rupa, sebuah cincin hitam muncul di sekujur tubuhnya, menyedot energinya seperti parasit. Mimpi tanpa batas. Pedang spasial. Minos menembakkan pancaran energi tak terlihat melalui matanya saat dia melancarkan serangan mematikan ke udara dengan pedangnya. Melemparkan pedang energi spiritual yang kuat ke sasarannya. Diserang dengan segala cara di awal pertarungan, Gavin merasa situasinya tidak sederhana. Itu bukanlah kekuatan seseorang di level 61. Tapi sesuatu yang harus diwaspadai oleh dia di level 67, atau dia bisa terluka.
Di saat yang sama, dia merasa tidak bisa dengan mudah lepas dari teknik parasit yang bekerja di sekitarnya. Tak hanya itu, ia pun merasa terjebak dalam atraksi tersebut, membuatnya terbang sehingga seiring berlalunya waktu, ia seolah semakin kesulitan menggunakan teknik gerakannya. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak bisa berbuat apapun terhadap serangan ini? Dia membuka mulutnya dan melihat bahwa dia hampir bertabrakan dengan pedang yang dikirim oleh Minos. Secara bersamaan, dia bisa merasakan bahwa pikirannya mengalami beban mental yang cukup besar sementara Minos sepertinya mengucapkan suara-suara di kepalanya. Menyerah. Kirim ke dataran hitam. Gunakan kekuatanmu untuk tujuan yang lebih tinggi. Bajingan. Dia berteriak sekuat tenaga saat dia menyerah untuk menahan diri. Segera mengaktifkan kemampuan garis keturunannya. Saat dia berteriak, menarik perhatian Minos, 7 pola melingkar di sekitar pupilnya mulai bersinar, berputar ke arah yang berbeda satu sama lain. Dengan itu, saat bekas luka di dahinya tampak bergetar, ingin terbuka, Gavin berteleportasi 100 meter dari tempatnya berdiri, berkeringat karena dia nyaris lolos dari serangan musuh. Minos melihat semua ini dari posisinya, mengidentifikasi kekuatan individu tersebut melalui ingatan Henricus Longus. Dia kembali menatap dahi lawannya dan menyadari situasinya. Kata kehancuran, pantas saja kamu datang ke wilayah utara. Kamu bersiap bersembunyi dari mereka yang ingin mencuri kekuatanmu, kan? Minos bertanya. Destruction Ice adalah kekuatan luar biasa dari keluarga Rose, kekuatan yang muncul dalam bentuk mata ketiga di dahi tuan rumahnya. Hal seperti itu jarang muncul, karena dianggap sebagai kutukan kuno yang hanya menimpa mereka yang mengalami tragedi. Dan justru karena kekuatan ini tidak sesederhana kemampuan bawaan biasa, kekuatan ini cocok dengan siapapun yang memiliki kepekaan luar biasa, yang dimiliki bersama di antara keluarga itu. Hal demikian ditandai dengan pola melingkar di sekeliling pupil, yang pada anggota keluarga biasa merupakan tanda kekuasaan garis keturunannya. Karena kemungkinan ini, mereka yang terlahir dengan kutukan mata ketiga harus khawatir jika kerabatnya mencoba mencuri benda seperti itu sejak usia dini. Henricus Longus telah mengetahui sejarah keluarga ini pada masanya. Jadi Minos sudah memahami situasi Gavin. Apakah kamu mengenali ini? Mata pria berambut merah itu terbuka lebar saat dia merasakan rasa takut muncul di hatinya. Aku membaca buku tentang itu. Minos terbang mendekati orang itu, sekali lagi menyerangnya. Namun kali ini, dia tidak melakukan serangan biasa. Sebaliknya, dia bersiap untuk memadukan beberapa tekniknya. Mari kita selesaikan ini dengan... Dia berkata sambil menjatuhkan pedangnya dan mendekatkan kedua tangannya ke matanya. Saat dia melakukannya, jari-jari tangan Minos bergetar seolah ada bola tak kasat mata yang terbentuk di antara ruang di depan matanya. Namun, secara bersamaan, matanya bersinar dalam warna pelangi, bersinar semakin terang seolah bersiap untuk memotret. Mimpi tanpa batas, realitas yang mengguncang. Sinar energi melesat dari mata Minos, mengenai bola tak kasat mata yang dikompresi oleh kedua tangannya. Hal ini menciptakan apa yang tampak seperti alam semesta kecil yang dipenuhi bintang-bintang yang bersinar. Gravitasi caotik, realitas yang mengguncang. Saat Gavin melihat ini terbentuk, dia merasakan firasat buruk di dalam dirinya, seolah dia akan menghadapi mimpi buruk terburuk dalam hidupnya. Bukan hanya apa yang dipersiapkan Minos berbahaya, tetapi fakta bahwa lawannya memiliki informasi tentang kemampuan bawaannya juga merupakan bahaya tersendiri. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menggunakan semua yang dia punya. Mata kehancuran. Mata ketiganya terbuka, memperlihatkan sebuah mata dengan pola melingkar yang sama seperti yang lain. Namun tidak memiliki pupil. Pola melingkar di ketiga matanya mulai berputar saat gelombang energi melonjak darinya, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Sayangnya bagi orang ini, Minos tidak hanya lebih cepat tetapi juga menggunakan satu titik lemah di matanya. Apa itu? Gavin menyadari sesuatu dan menggigil ketakutan saat merasakan sensasi terburuk sepanjang hidupnya. Bangkitnya dataran hitam bab 1175 realitas gemetar 2. Ketika perpaduan teknik Minos menunjukkan efeknya, Gavin merasa seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, dan dia bergetar tak terkendali. Pikirannya telah didorong keluar dari tubuhnya, dengan lingkungan sekitar bergoyang seolah cahaya dan gravitasi berhenti berfungsi secara normal. Apa yang terjadi? Dia panik untuk pertama kalinya setelah sekian lama, menyadari betapa tidak berdayanya dia untuk bergerak atau bereaksi terhadap serangan Minos. Bahkan kemampuan bawaan kuat yang dia keluarkan telah berhenti bekerja di tengah kebingungan mental besar yang dia alami. Kekuatannya sangat ekstrim, tetapi ia memiliki kelemahan, ada juga sesuatu di balik kekuatannya yang besar. Kondisi mental penggunanya, kemampuan bawaan Gavin bisa dianggap sebagai kemampuan mental. Oleh karena itu, bergantung pada kekuatan mental penggunanya untuk menjadi kuat dan memberikan kekuatan sebanyak mungkin. Tapi justru karena inilah kekuatannya. Ketika pikiran penggunanya diubah seperti yang dilakukan Minos padanya, kemampuan kuat ini kehilangan kekuatannya. Karena perpaduan teknik Minos jauh lebih kuat daripada kekuatan Gavin.
Dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia jatuh ke dalam ilusi di mana jiwanya berada di luar tubuhnya saat dia berada di dunia yang bergetar. Itu bekerja dengan sempurna. Minos memperhatikan situasi dengan senyuman di wajahnya saat dia merasakan kelelahan karena harus menggunakan fusi seperti itu. Tapi Minos tidak membuang waktu mengagumi Gavin yang gemetar saat busa keluar dari mulutnya. Tidak, Raja Stuart terbang mendekati tubuh lawannya yang melayang, dengan cepat memasang borgol di sekitar tubuh si rambut merah. Karena dia memenangkan pertarungan, Minos tidak akan melepaskan Gavin dan akan memaksa orang ini untuk menandatangani perjanjian dengannya. Gavin telah berjanji akan melakukan hal seperti itu. Tetapi Minos telah melihat bagaimana orang ini berteleportasi menggunakan kemampuan fisiknya. Untuk menghindari kejutan, dia dengan cepat menutup budidaya lawannya. Sementara itu, banyak bawahan Minos di sekitar melihat semua ini dengan mata berbinar, takjub dan bahkan lebih menghormati kekuasaan raja. Dalam pertarungan beberapa detik, Raja Stuart telah mengalahkan lawan level 67, seseorang yang tampaknya memiliki kemampuan bawaan yang sangat gelap. Apakah kalian merasakan denyut tadi? Ya, kupikir itu akan membunuhku. Bahkan mengingat seberapa jauh kita dari mereka, kata seseorang sambil berdiri di atas seekor burung putih besar. Tapi perpaduan yang mulia sungguh menakjubkan. Apakah kamu melihat bagaimana musuh menjadi idiot yang mengejang setelah terkena cahaya berwarna tadi? Dia bahkan tidak punya kesempatan. Ya, sepertinya jiwanya hancur dalam sekejap mata. Orang-orang di sekitar terus berbicara ketika Gavin akhirnya kehilangan kesadaran dan pingsan, jatuh dengan kecepatan tinggi. Minos kemudian menyerap energi beberapa prajuritnya dan membuat tubuh si rambut merah itu melayang di sekelilingnya. Dia kemudian terbang menuju cangkang kura-kura tempat dia tadi berada. Di atas kura-kura itu ada sebuah bangunan persegi panjang 3 lantai, tempat sekitar 100 tentara-tentara dataran hitam sedang bekerja. Di sekitar gedung itu terdapat ruang pengawasan, tempat sebagian besar tentara berada. Tapi di dalam bangunan itu terdapat semua struktur dasar yang ada di pos-pos pasukan seperti ini. Dan tak lama kemudian, Minos tiba di area interogasi di dalam gedung ini, di mana dia mendudukkan Gavin di kursi, terkunci di dalam sebuah ruangan. Setelah itu, ia kembali menjalankan tugasnya di sana, sementara para prajurit juga kembali menjalankan tugasnya yang dialihkan oleh Gavin. Beberapa waktu kemudian, brengsek, Gavin berteriak sambil membuka matanya, teringat bahwa dia sedang bertarung dengan Minos, dan kemudian, boom, dia berada di tempat ini. Saya telah dikalahkan dan ditangkap. Saya mati. Dia memikirkannya sambil melihat dari satu sisi ruangan itu ke sisi lainnya, merasa bahwa, ironisnya, dia akan jatuh ke wilayah utara benua tengah. Dia telah melarikan diri dari para pengejar sekte di seluruh kekaisaran dan beberapa kerajaan tingkat tinggi. Namun dia masih akan jatuh di tempat lemah ini. Kenyataannya sangat disayangkan, tapi saat dia memikirkan tentang apa yang mungkin terjadi, pintu tempat itu terbuka, dan pemuda berambut coklat level 61 masuk ke sana dengan senyuman di wajahnya. Apakah kamu siap untuk tunduk pada dataran hitam? Jika tidak, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Minos langsung pada intinya. Kemampuan Gavin luar biasa dan bisa menghasilkan damage yang signifikan begitu dia menjadi lebih kuat. Karena alasan ini, Minos lebih suka jika ada orang seperti ini di sisinya, bekerja untuknya. Tapi juga, karena alasan ini, dia tidak akan membiarkan Gavin pergi hidup-hidup jika dia menolak. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan berbahaya, yang bisa menimbulkan banyak masalah jika Gavin menjadi musuh dataran hitam di masa depan. Dalam hal ini, sekarang lebih mudah untuk menghilangkan ancaman ini. Gavin memandang Minos dan tersenyum. Melihat bahwa orang di seberang meja tidak bisa dianggap enteng dan siap membunuhnya saat itu juga dan sekarang jika perlu. Aku bisa mengajukan. Aku bilang aku akan menandatangani perjanjian itu jika aku kalah, lagi pula. Ucapnya dengan nada tegas. Tapi karena kamu sudah tahu tentang kemampuanku, maka kamu tahu kalau itu akan menimbulkan masalah kan? Fakta bahwa saya bernapas justru menimbulkan masalah bagi saya, komentar Minos dengan santai. Tetapi saya tidak akan menghentikan rencana saya hanya karena ada pertentangan atau bahkan penolakan terhadap saya. Hanya orang lemah yang takut untuk bergerak maju karena potensi bahayanya. Oh, namun langkah-langkah tertentu ke depan perlu diambil dengan hati-hati, atau hal itu dapat membawa Anda ke jurang yang curam. Pria berambut merah berkata dengan nada provokatif. Minos tersenyum. Keluarga Rose tidak pernah sehebat ini, bahkan di masa lalu. Jadi, menurutku itu tidak akan menjadi masalah. Keluarga itu memiliki potensi untuk membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Tetapi hal itu bukannya tanpa konsekuensi. Dan akibatnya adalah potensi para anggotanya, yang ketika mereka tidak memiliki kutukan Gavin, tidak dapat mencapai level 100. Dalam hal ini, tidak ada alasan bagi Minos untuk takut pada organisasi tingkat kedua, yang mungkin bahkan tidak memiliki para dewa spiritual. Dia bertanya, di mana keluargamu? Setelah mendengar ini dan komentar Minos sebelumnya, Gavin memandang dengan aneh ke arah orang di depannya.
Tidak mengerti bagaimana dia berbicara tentang keluarga Rose bahkan tanpa mengetahui lokasi mereka. Kekaisaran menyala. Dia membalas. Oh, itu saja. Sepertinya keluargamu semakin lemah seiring berjalannya waktu, gumam Minos. Jawab aku, apa yang terjadi dengan orang terkutuk terakhir di keluargamu? Mata Gavin menyipit. Saya mengetahui bahwa ada 10 orang sebelum saya. Dari jumlah tersebut, hanya 2 orang pertama yang memerintah keluarga. Sisanya dibunuh sebelum waktunya atau kekuatan mereka dicuri. Mereka yang mencuri kekuatan orang-orang ini juga tidak bertahan lama. Begitu. Jadi, itu sebabnya, Minos memahami bagaimana keluarga ini menjadi semakin lemah sejak zaman Henricus Longus hingga saat ini. Keluarga Rose terbatas, tetapi mereka memiliki sage spiritual pada masa Herincius Longus. Namun, kekuatan itu kini berada dalam kondisi yang didominasi oleh para suci spiritual. Itu merupakan pelemahan yang signifikan. Apakah keluargamu terhubung dengan organisasi manapun? Minos bertanya. Gavin menatap mata coklat orang di depannya dan berkata, Sekte Pembunuh Orang Suci. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1176 pelindung baru untuk Dataran Hitam. Sekte Pembunuh Orang Suci, ya? Minos bergumam sambil menyipitkan matanya. Musuh dari musuhku. Gavin mengerti apa yang ada di pikiran orang di depannya. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Aku adalah bagian dari organisasi yang telah mencoba membunuhmu beberapa kali dan tentunya merasakan kematian murid-murid yang telah kamu bunuh. Denganmu, tidak ada apa-apa. Kenapa aku harus melakukannya? Kamu tidak cukup kuat untuk mempengaruhi hal seperti itu, dan sekarang kamu dianiaya oleh mereka, komentar Minos dengan santai. Kamu pastinya adalah prioritas mereka, jadi permusuhanmu dengan sekte ini lebih besar dariku. Memang benar, itulah kebenarannya. Anggota keluarganya sendiri telah mengkhianati Gavin. Bahkan ibunya pernah memihak Master Sekte, yang memiliki garis keturunan keluarga Rose yang lemah dan dapat menyerap kekuatannya. Awalnya, ayah Gavin ingin menyerap kekuatannya ketika mengetahui sifat seperti itu pada putranya. Namun sayangnya baginya, Master Sekte terlalu cepat dan mencegah hal ini terjadi. Situasi itu juga memberi Gavin kesempatan yang dia perlukan untuk melarikan diri, membawanya ke masa sekarang di mana dia membenci keluarga dan sektenya. Tapi ternyata aku juga punya permusuhan besar dengan sektemu itu, kata Minos, menyarankan apa yang harus dilakukan orang ini. Saya yakin ada situasi di mana salah satu pihak bisa bernegosiasi. Namun ketika batasan tertentu terlampaui, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menyingkirkan pihak lain. Bagiku, Sekte Pembunuh Suci telah melampaui batasku, dan begitu aku memiliki kekuatan yang diperlukan, aku akan melawannya. Kamu ingin berada di sisiku? Minos tersenyum sambil menunjukkan tangan kanannya pada Gavin. Apakah kamu serius? Pria berambut dan bermata merah itu bertanya dengan tidak percaya. Tahukah kamu bahwa pemimpin sekte ini berada di level 79? Selain dia, ada lusinan orang suci spiritual di organisasi itu. Bagaimana kamu, seseorang dari wilayah utara, berniat menghadapi raksasa seperti itu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya punya peluang lebih besar untuk melakukan hal itu dibandingkan Anda. Saya yakin akan hal itu. Minos tertawa. Karena aku lebih kuat darimu, aku juga akan bisa melakukannya lebih cepat, yang berarti kamu harus bersembunyi lebih sedikit dari yang kamu rencanakan. Gavin memandang Minos dengan serius, merasa bahwa memang itulah situasinya. Gavin tidak menganggap Minos lebih kuat darinya karena pihak lain memiliki banyak keuntungan yang menguntungkannya di pertarungan sebelumnya. Namun perbedaan antara keduanya tidak signifikan, dan raja di depannya lebih berbakat darinya. Mengingat Raja Stuart memiliki negara bagian, tentara, pengikut, dan bawahannya, Gavin mau tidak mau menganggap bahwa orang ini adalah kesempatan terbaiknya. Dan sialnya, siapa lagi selain orang gila seperti Minos yang akan membantunya menghadapi pengejarnya? Sebagai musuh dari musuhnya, Minos sepertinya adalah sekutu alami baginya. Mendapat bantuan tidaklah buruk. Dia berkata, aku sudah harus bersembunyi di area itu, jadi bersekutu denganmu mungkin merupakan hal yang baik. Minos kemudian menjabat salah satu tangan orang itu, senang atas penambahan kekuatan pada pasukannya. Mungkin kamu akan menjadi orang suci spiritual pertama di Dataran Hitam. Lalu persiapkan dirimu untuk beberapa tanggung jawab. Saat aku tidak ada, tugasmu adalah melindungi wilayah ini. Kamu tidak perlu terlibat dalam hal apapun selain bertindak sebagai senjata pamungkas. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Gavin mengangguk setuju. Kedengarannya bagus. Bagaimanapun, aku ragu akan ada masalah yang menggangguku. Saya tidak begitu yakin, tapi itu masuk akal. Minos menutup matanya dan mengangguk tanpa menyebutkan secara spesifik bahwa orang suci spiritual telah menyerang wilayahnya. Hanya sedikit organisasi yang mengetahui insiden yang terjadi di Dataran Hitam dalam beberapa tahun terakhir, jadi Gavin tidak mengetahui informasi tersebut. Bagaimanapun, Minos tidak berkewajiban memberikan informasi penting semacam ini kepada Gavin, jadi orang ini hanya dapat menganggap bahwa orang di depannya sedang mempermainkannya. Yah,
Aku datang jauh-jauh untuk membuat masalah, jadi mungkin dia membicarakan ancaman seperti itu. Gavin merenung. Jadi, apa yang harus saya lakukan agar kita bisa menyelesaikannya? Saya tidak suka kultivasi saya disegel. Minos tersenyum dan berdiri. Aku akan mencari hakim spiritual, dan kita akan menandatangani perjanjiannya hari ini juga. Jadi, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Kamu akan segera bebas. Bagaimanapun, aku akan berangkat ke Flaming Empire besok, jadi tanggung jawabmu akan segera dimulai. Apa? Kamu akan melakukan apa di tempat itu? Dia membuka mulutnya karena terkejut, merasa tidak perlu ada orang yang berhubungan dengannya pergi ke tempat yang merepotkan seperti itu. Bagaimana jika Minos menarik masalah? Minos kemudian menjawab, tidak seperti kamu, aku bukan musuh publik pasukan negaramu. Selain itu, aku punya urusan yang harus diselesaikan di sana. Bagaimanapun juga, saya adalah pemimpin suatu negara. Tetapi untuk saat ini, saya tidak akan terlibat dengan sekte pembunuh suci. Saya hanya akan menyelesaikan masalah dataran hitam biasa dalam perjalanan ini, bukan balas dendam. Gavin lalu memperingatkannya, sekte awan abu-abu, sekte keluargamu, sedang berperang dengan sekte pembunuh suci. Jadi, berhati-hatilah saat mengunjungi keluargamu di kerajaan api. Mereka dapat mengidentifikasi kekuatan saya melalui fluktuasi spiritual tertentu yang saya pancarkan. Dia berkata dengan serius, sejak kita bertarung, mereka akan dapat mengidentifikasi hal seperti itu dalam dirimu jika kamu ceroboh. Oh, Minos mengingat hal ini karena ingatan Henricus Longus, tapi dia tidak khawatir. Jangan khawatir, aku tidak akan berada di markas sekte itu dalam waktu kurang dari setahun. Jadi, aku ragu kerabatmu bisa mengidentifikasi sisa-sisa kekuatanmu. Ceka, setahun, kamu akan bepergian ke sana dengan menunggang kuda? Dia bertanya dengan sinis. Tidak, aku akan melakukan sedikit pariwisata sambil berjuang untuk melewatinya. Minos berkata sambil berjalan keluar dari tempat itu. Tidak ada yang lebih baik daripada berlatih dan bepergian? Apa? Pariwisata? Gavin ragu apakah dia harus berada di pihak yang sama dengan individu itu. Bagaimana bisa seseorang berpikiran seperti itu ketika menjadi pemimpin suatu negara? Bagaimana seseorang dengan musuh yang begitu kuat bisa melakukan perjalanan dengan tenang? Dia bodoh. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu kuat dan berbakat ingin melakukan hal-hal sepele seperti itu alih-alih meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya dengan cepat? Gavin membenturkan keningnya ke kayu meja di depannya. Tapi selain tidak punya alternatif lain, memihak Minos tampaknya merupakan pilihan terbaik baginya untuk bersekutu saat ini. Dengan cara ini, Gavin berusaha untuk tidak terlalu memikirkan apa yang ingin dilakukan Minos dan memusatkan perhatiannya untuk menyembunyikan dan mengatasi masalah yang ada dalam genggamannya. Jadi, beberapa jam setelah dikalahkan oleh Minos dengan cara yang bahkan dianggap memalukan, dia segera menandatangani perjanjian dengan Raja Stuart dan dibebaskan. Setelah itu, ketika orang-orang di kota kering sedang keluar menikmati malam, pria berambut merah ini pergi melihat rumah barunya di tempat yang dibangun oleh Minos. Kota kering, ya, tempat ini terlihat cukup bagus menurut standar regional. Kurasa tinggal di sini selama beberapa tahun tidak akan terlalu buruk. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan melewati bagian tengah ibu kota ini. Dan mengikuti nalurinya, dia segera tiba di menara budidaya setempat, tempat ruang bawah tanah tempat ini menarik perhatiannya. Bangkitnya dataran hitam bab 1177 meninggalkan wilayah utara benua tengah. Usai fajar di kota kering, Minos dan kedua istrinya segera memberikan kata perpisahan kepada orang terdekatnya. Tidak hanya ada inti pemerintahan lokal, tetapi beberapa tentara berpangkat tinggi, sekutu, pengikut, dan banyak wanita yang bermain dengan Minos. Mirya, Viola, Ellen, Elena, Brock, Regina, dan Mendy, singkatnya, semuanya ada di sana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pria yang tidak dapat mereka temui selama beberapa tahun ini. Tapi karena Minos telah merawat mereka dengan baik selama beberapa minggu terakhir, mereka tidak bisa mengeluh tentang situasinya. Tapi tidak hanya itu, kebanyakan dari mereka sudah hidup lebih lama darinya, jadi masa ketidakhadirannya ini tidak akan terlalu lama bagi mereka. Hal ini terutama berlaku bagi Mirya, yang sudah bertahun-tahun tidak melakukan tindakan apapun karena cedera yang dialaminya di masa lalu. Oleh karena itu, selain sedikit tertekan secara internal, mereka juga tersenyum saat mengucapkan selamat tinggal kepada orang ini. Mereka berharap waktu akan berlalu dengan cepat dalam periode ini dan dia akan kembali dengan lebih kuat sehingga dia dapat memiliki ketenangan pikiran untuk tetap berada di kota kering. Tapi mereka tahu bahwa waktu pasti akan berjalan karena mereka harus terus menjadi lebih kuat, dan ada banyak hal yang perlu diperbaiki di dataran hitam. Dan dengan kemajuan yang pasti akan dibawa oleh Minos, mau tak mau mereka melihat masa depan gemilang di depan mereka dan meredakan perasaan feminin mereka. Di sisi lain, Emlyn hadir untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putri kesayangannya yang akan jauh dari ibunya untuk pertama kalinya sejak kelahirannya. Oke, ibu bisa berhenti sekarang, Bu. Kila menggonggong dengan bahasanya saat dia merasakan lidah ibunya menyeka wajahnya.
Patuhi kakakmu, dan jangan melakukan hal konyol. Emlyn menasihati putrinya sambil mengendus makhluk kecil itu. Oke. Melihat hal tersebut, Minos selesai mengucapkan selamat tinggal kepada para pemimpin setempat dan melambai kepada Gavin yang menyaksikan semua ini dari jauh. Ayo, waktunya berangkat. Dia berkomentar kepada istrinya sambil memberi isyarat agar mereka naik ke punggung Maida. Sementara itu, Kila berpaling dari ibunya dan bersiap berlari berdampingan dengan harimau betina raksasa berbulu hitam itu. Kakak, maaf aku belum bisa terbang, kata Kila dengan suara pelan, tapi tanpa menunjukkan rasa bersalah. Minos memijat kepala besar Kila dan berkata, jangan khawatir, bepergian melalui darat tidaklah buruk. Itu akan memberi kita kesempatan untuk melihat dan merasakan banyak hal. Dan dengan itu, Minos berdiri di belakang Ruth, memeluk wanita yang berada di belakang Gloria. Ketiganya menoleh ke belakang dan melambaikan tangan mereka tepat sebelum kedua binatang itu mulai berlari ke selatan. Melihat itu, Dillian menghela nafas, melihat hari di mana Minos akan pergi ke Flaming Empire akhirnya tiba. Mendesah, dia akhirnya melakukannya. Kepala pelayan itu bergumam ketika dia mengingat tuan lamanya. Awalnya rencana Albert dan Maisie adalah membiarkan Minos tumbuh di wilayah utara benua tengah, tempat yang damai dan aman. Dan kemudian, ketika dia dewasa dan telah berkultivasi ke tingkat tertentu, mereka akan membawanya ke Flaming Empire, tempat dia bisa tumbuh bersama keluarga ibunya. Namun ternyata keadaannya sedikit berbeda dari yang direncanakan. Minos berangkat lebih lambat dari yang direncanakan Albert dan Maisie. Dan dia memiliki kekuatan berkali-kali lipat lebih besar dari yang mereka kira diperlukan untuk saat ini. Dan melihat semua ini, kepala pelayan Dillian hanya bisa menghela nafas nostalgia, bertanya-tanya bagaimana jadinya jika Albert masih di sana. Seberapa kuat mereka ketika kembali? Eda bertanya sambil melingkarkan salah satu lengannya di lengan kirinya. Jawab Dillian sambil masih melihat ke arah di mana Minos sudah menghilang. Mungkin cukup kuat untuk melawan orang suci spiritual tanpa fusi. Bagaimana dengan Abi? Aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku penasaran bagaimana keadaannya setelah dia bangun. Dia menghela nafas saat memikirkan mantan rindu mudanya di masa keluarga Miller. Dia akan baik-baik saja. Siapa tahu, mungkin dia akan menjadi lebih berbakat dan bahkan kembali dengan ahli waris di perutnya. Dia tertawa. Semua orang tahu bahwa perbedaan bakat antara suami dan istri membuat pembuahan menjadi sulit. Dan tak heran, dari semua istri Minos, yang hamil pertama kali adalah yang memiliki ciri-ciri paling dekat dengannya. Dengan alasan seperti ini, Dillian berpikir bahwa setelah dia selesai menyerap warisannya, Abi akan lebih cocok dengan Minos dan mungkin akhirnya mendapatkan hadiah untuk hamil. Karena dia adalah ratu, anak-anaknya secara alami akan menjadi pewaris pertama dataran hitam. Suatu hal yang penting untuk dimiliki di negara bagian manapun. Itu bagus sekali, tapi menurutku kamu harus khawatir tentang bayi di perut yang lain, sayang. Dia tertawa ketika mengatakan itu karena mereka sedang berusaha untuk hamil. Kita urus itu sesampainya di rumah. Aku masih punya waktu sebelum shiftku dimulai. Bisiknya di salah satu telinga istrinya. Dalam sekejap mata, 4 minggu telah berlalu. Pada titik ini, Abi masih berada di kerajaan tata ruang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Namun setelah sekian lama, Minos tahu bahwa tidak butuh waktu lama baginya untuk bangun, karena awan bercahaya di sekelilingnya hampir menghilang sekarang. Dan saat dia menyerap warisannya, Minos dan istri lainnya telah melintasi seluruh dataran hitam dan kerajaan Cromwell. Akhirnya mencapai perbatasan wilayah itu dengan Vogel. Mereka tidak membuang banyak waktu pada bagian pertama perjalanan mereka karena tidak ada tantangan di kerajaan Cromwell bagi mereka. Dan mereka sudah mengetahui tempat ini. Jadi, mereka melakukan perjalanan dengan cepat, dan hanya Kila yang senang mengenal tempat baru di bagian perjalanan ini. Namun, meskipun ini adalah bagian paling damai dari perjalanan yang mereka mulai, Ruth berhasil naik ke level 62 dalam beberapa hari ini. Wilayah yang mereka lewati lebih lemah dibandingkan dataran hitam. Namun dengan keunggulan kerajaan tata ruang, segalanya berjalan baik bagi mereka bertiga. Mereka tidak hanya beristirahat dan bersenang-senang di tempat yang aman selama periode ini tetapi juga berlatih keras di tempat perlindungan budidaya tersebut. Mereka bisa melakukan ini karena, dengan Maida, level 60, menunggu mereka di luar kerajaan tata ruang, tidak ada bahaya dalam melakukan perjalanan dari tempat itu ke wilayah utara. Dengan demikian, perjalanan beberapa hari pertama ini terasa damai dan bermanfaat bagi trio manusia yang kini bersiap memasuki Vogel. Apakah kamu siap? Gloria memandang dua orang di belakangnya. Tersenyum pada Minos karena ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan wilayah utara. Ruth mengangguk dan menatap suaminya, senang akhirnya bisa menuju Flaming Empire, tempat Minos bisa bertemu keluarganya. Minos menjawab Gloria, ya, ayo pergi. Saya ingin melihat apa yang akan kita temukan di luar wilayah utara. Hehe, mungkin tidak banyak. Gloria tertawa. Itu benar, setidaknya untuk saat ini.
Saat kita maju sekitar 300 km ke selatan, kita memang akan sampai di Vogel, kerajaan tingkat tinggi. Garis batas tidak sekadar memisahkan tempat yang kuat dan lemah, di mana di satu sisi terdapat raja spiritual dan di sisi lain, para suci. Tidak, perbatasan hanyalah sebuah divisi kartografi yang digunakan untuk memfasilitasi administrasi wilayah. Dalam praktiknya, beberapa kilometer pertama di kedua sisi perbatasan kedua negara bagian ini dan negara bagian lainnya selalu serupa. Dan tidak mungkin ada orang yang bisa menemukan makhluk kuat di sana. Dan memang benar, setelah memasuki Vogel, Minos hanya menemukan area dengan kekuatan yang setara dengan yang tersisa di wilayah utara. Namun hal itu akan segera berubah. Bangkitnya dataran hitam bab 1178 organisme tumbuhan. Saat mereka melakukan perjalanan beberapa kilometer ke wilayah Vogel, menuju ke selatan, Minos dan kelompoknya segera menemukan makhluk asli daerah tersebut. Makhluk pertama yang menghalangi mereka hanyalah binatang tingkat rendah dari berbagai spesies, makhluk yang hanya diketahui Minos dari ingatannya tentang Henricus longus. Di saat yang sama dengan munculnya makhluk-makhluk baru di sekitarnya, hutan di sana juga menjadi semakin mengesankan, meninggalkan gambaran khas hutan di wilayah utara. Terdapat pepohonan setinggi ratusan meter dan tumbuhan yang tumbuh di udara di atas air terjun, di mana tetesan airnya membentuk pelangi yang indah. Tidak hanya itu, banyak tanaman di sana yang memiliki urat berwarna-warni, beberapa di antaranya berkilau sehingga Minos mau tidak mau membuka mata dan mulutnya karena terkejut. Tempat ini sangat menarik, dia berkomentar dengan senyuman di wajahnya saat dia mengamati area cerah di depannya. Gloria tersenyum padanya dan menjelaskan beberapa tumbuhan di tempat ini. Apakah kamu melihat itu? Dia menunjuk ke tanaman berbunga yang mengambang di atas air terjun. Itu adalah tanaman bernama Light as Air, tanaman yang hanya mencapai kondisi itu setelah melewati level 60. Organisme tumbuhan juga dapat diklasifikasikan menggunakan klasifikasi budidaya binatang dan makhluk humanoid. Namun biasanya tidak, karena hanya sedikit dari mereka yang sadar. Kebanyakan hanya berkultivasi secara tidak sadar, mengumpulkan energi spiritual dalam jumlah besar di dalam tubuh mereka tanpa memiliki kecerdasan. Ini disebut obat spiritual. Namun beberapa tumbuhan bisa menjadi makhluk sadar, yang diklasifikasikan secara berbeda dari obat-obatan. Namun, jika seseorang ingin mengonsumsi atau menggunakannya untuk menghasilkan artefak, mungkin pil, obat tersebut sama berharganya dengan obat spiritual, namun hal ini juga berlaku bagi manusia atau makhluk hidup lainnya di dunia ini. Penggarap biasanya tidak menggunakan manusia atau makhluk lain untuk menghasilkan artefak hanyalah masalah moral, bukan sesuatu yang disebabkan oleh ketidakmungkinan menggunakan tubuh tersebut. Misalnya, Minos tahu bahwa tubuh para penggarap yang mati dapat digunakan untuk memelihara akar spiritual. Dia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya karena dia tidak memiliki mayat tingkat tinggi di tangannya. Kalau tidak, dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan dengan obat tingkat ilahi yang dia gunakan pada akar spiritual kota kering bertahun-tahun yang lalu. Bagaimanapun, Minos mengetahui hal itu. Dan ketika Gloria berbicara tentang makhluk yang merupakan kaisar spiritual seperti mereka, dia memandang dengan lebih tertarik pada makhluk itu. Akan menarik jika kita memiliki organisme seperti itu di dataran hitam di masa depan. Dia memandangi tubuh besar makhluk itu, berpikir untuk memotong sepotong saja untuk dibawa bersamanya. Meneguk, apa yang kamu lihat, manusia? Tanaman itu menyadari maksud aneh dari manusia yang berdiri di samping kaisar spiritual level 69, seseorang yang terlalu kuat untuk itu. Minos tertawa ketika dia menyadari bahwa indera makhluk itu luar biasa seperti yang dikatakan dalam ingatannya. Kupikir mungkin kamu ingin sebagian tubuhmu bermigrasi ke tempat yang lebih baik. Aku bersedia memberimu tumpangan. Bagaimana menurutmu? Aku yakin cabangmu akan tumbuh lebih cepat di tempat ini. Dia membuka tangannya dan melompat dari punggung Maida, dengan dua manusia dan binatang dalam kelompoknya menatapnya. Tumbuhan spiritual yang hidup berbeda dari makhluk humanoid dan binatang. Mereka dapat membagi tubuh mereka menjadi banyak bagian dan menjaga komunikasi di antara mereka semua. Selain itu, mereka dapat memperoleh manfaat dari mengolah bagian yang jauh dan dengan demikian meningkatkan peringkat budidaya dengan lebih efisien. Ini adalah makhluk dengan kecocokan paling baik dengan energi spiritual, organisme yang mampu hidup selama jutaan tahun ketika mereka mencapai level 100. Mereka menantang. Satu-satunya kelemahan mereka adalah kekuatan ofensif dan keterbatasan gerakan mereka yang kecil. Misalnya, pohon yang hidup sulit melakukan perjalanan dalam waktu lama karena akarnya mungkin terbatas pada jenis tanah dan karakteristik lainnya. Di sisi lain, banyak dari makhluk ini diburu untuk dijadikan obat, sehingga berbahaya jika mereka bergerak bebas. Sebagai gambaran, Gloria mengenali makhluk itu hanya karena dia memiliki informasi orang dalam dari gereja spiritual dan merupakan salah satu dari sedikit orang di sekitarnya yang dapat mengidentifikasi makhluk.
Jika bukan karena itu dan kehadiran Minos di sana, tumbuhan itu dapat menyamar sebagai organisme tumbuhan biasa dan menyingkirkan perburuan predatornya sendiri. Karena masalah seperti ini, makhluk luar biasa ini tidak mendominasi dunia, bahkan mengingat keunggulan mereka dalam budidaya. Makhluk itu memandang Minos dengan aneh, melakukannya melalui indera spiritualnya karena ia tidak memiliki mata. Ada keuntungan jika bagian tubuhnya tersebar di seluruh dunia. Tapi ada juga risikonya. Misalnya, racun tertentu dapat mempengaruhi jiwa, yang pada dasarnya akan mengenai setiap bagian tubuhnya jika terjadi kontaminasi. Oleh karena itu, tidak mudah bagi makhluk seperti ini untuk menerima bagian tubuh mereka diambil oleh manusia. Mereka biasanya meninggalkan sebagian dirinya di dalam gerbong dan membiarkan dirinya dibawa ke tempat baru tanpa diketahui organisme lain. Bagaimana ini mungkin? Nah, organisme tumbuhan ini mempunyai kemampuan yang sangat tinggi terhadap tubuhnya, bahkan bisa menyembunyikan keberadaan bagian-bagiannya. Satu-satunya kelemahan dari kemampuan ini adalah jika seseorang yang mengetahui karakteristiknya melihatnya. Dengan demikian, kemampuan mereka akan kehilangan efek kamuflase. Mengapa saya melakukan hal seperti itu? Saya baik-baik saja di mana saya berada, dan saya tidak tahu hal apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya jika saya menerima hal seperti itu. Jadi, katanya dengan suara yang agak kekanak-kanakan, khas tanaman yang luar biasa ini. Kebanyakan dari mereka baru berusia beberapa puluh ribu tahun, sehingga banyak dari mereka yang dapat disamakan dengan anak-anak manusia di masa-masa awal mereka. Ayolah, jika kamu memberiku sebagian kecil dari tubuhmu, aku akan membiarkanmu menghuni ruang antara dua pulau terapung di masa depan. Minos tersenyum dan memberi isyarat seolah mencoba merayu tanaman itu. Mendengar itu, mata makhluk itu berbinar penuh ketertarikan. Benar-benar, pulau terapung seperti tempat impian tanaman light as air. Itu karena pulau-pulau seperti itu identik dengan tempat-tempat dengan energi spiritual yang melimpah. Bagaimanapun, pulau seperti itu hanya bisa mengapung karena logam langka yang ditemukan di fondasinya, yang ditolak oleh energi spiritual. Ketika area dengan logam ini berada di wilayah dengan kepadatan energi spiritual yang tinggi, yang terjadi adalah sebidang tanah tersebut akan naik ke langit. Karena itu, pabrik level 67 di sana segera tertarik dengan jebakan Minos. Sungguh pria yang tidak punya moral. Dia memanipulasi light as air yang malang untuk mengikutinya karena janji ini. Ruth melihat itu dan menggelengkan kepalanya. Adapun Gloria, dia penasaran ingin tahu di mana letak pulau terapung yang dia katakan. Ruth, apa yang dia bicarakan? Wanita cantik berambut hitam itu lalu menjawab. Oh, soal itu, beberapa kota di dataran hitam dibangun di atas endapan Medratium. Jadi, Minos memperkirakan akan banyak pulau terapung yang akan muncul di masa depan di wilayah kita. Mata Gloria berbinar saat makhluk itu menatap Minos dengan penuh minat. Dan kenapa kamu ingin aku pergi bersamamu? Apa yang kamu dapat? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1179 pertempuran pertama di Vogel. Setelah mendengar pertanyaan tanaman kecil yang belum dewasa itu, Minos menjawab tanpa penundaan. Tentu saja, aku ingin memiliki seseorang yang begitu kuat dan dengan potensi seperti itu di wilayahku. Anda mungkin bukan pejuang yang hebat, tetapi dengan indera Anda yang tak tertandingi. Anda akan dapat membantu pasukan saya menjaga kewaspadaan di area tertentu. Pada saat yang sama, obat-obatan spiritual tumbuh lebih mudah di dekat organisme tumbuhan yang hidup. Jadi, saya mendapat banyak manfaat jika Anda berada di sisi saya. Minos tersenyum sambil mendekati salah satu cabang tanaman itu. Merasakan sentuhan Minos, ia mengerang singkat karena terkejut, tidak menyangka manusia ini akan menyentuhnya tanpa peringatan. Tapi, bagaimana aku bisa percaya kamu tidak akan memakanku? Ia bertanya dengan takut-takut. Sederhana saja, jika aku ingin memakanmu, aku tidak akan memintamu memberikan bagian tubuhmu kepadaku. Aku hanya akan memakan semua yang ada di hadapanku tanpa meminta izin. Ucapnya dengan nada tulus sementara Kila memperhatikan situasi dengan penuh minat. Bagi rubah ekor 9 yang masih muda ini, tanaman kecil itu hanyalah makanan. Jadi, dia mau tidak mau melihatnya dengan penuh minat karena ini adalah pertama kalinya dia melihat makanan berbicara. Tumbuhan kecil itu melihat setetes air liur menetes dari mulut setengah terbuka makhluk berbulu berwarna-warni itu dan menggigil. Jika aku memberimu sebagian kecil dari diriku, maukah kamu berjanji tidak akan meracuniku? Ia bertanya pada Minos, merasa lebih baik menyerah untuk selamanya dan menyelamatkan diri dari hewan itu. Selama Minos tidak meracuninya, tidak apa-apa, meskipun dia kehilangan sebagian dari dirinya. Dan tidak masuk akal jika manusia seperti itu mendekatinya hanya untuk mengambil dahan dan kemudian meracuninya. Jika dia ingin membunuhnya, lebih baik melakukannya sekali saja. Dengan pemikiran tersebut, mereka sudah bersedia menawarkan sebagian kecil dari dirinya kepada kelompok yang dipimpin oleh Minos ini. Tentu, aku berjanji pada Dewa Pohon bahwa aku tidak akan menyakitimu dengan sengaja. Dia berkata sambil tersenyum sambil mengutip entitas paling terkenal di antara organisme tumbuhan. Dewa Pohon adalah dewa sejati,
salah satu dewa pertama yang mencapai level 100 di antara semua makhluk hidup di dunia spiritual pada era tertua, dengan catatan yang masih ada. Hanya sedikit yang tahu tentang entitas ini, tapi Henricus Longus telah meninggalkan kenangan tentang makhluk seperti itu pada Minos. Baiklah kalau begitu, aku akan meninggalkanmu sebuah cabang kecil dengan 1% dari keberadaanku. Katanya, senang mendengar sumpah Minos. Selama kamu melakukan apa yang dijanjikan, dia akan bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat dariku. Kemudian cabang-cabangnya yang berbunga bergerak melewati area itu hingga, setelah tarian yang aneh, sebagian kecil darinya, seukuran tangan manusia, putus, membentuk sekuntum bunga kecil. Itu bersinar dengan intens dan secara bertahap mulai memancarkan fluktuasi spiritual yang mirip dengan makhluk di level 41. Itulah kemampuan magis organisme tumbuhan ini. Mereka dapat terpecah menjadi beberapa bagian dari diri mereka sendiri dan mengirim bagian yang lebih kecil untuk diolah dari jarak jauh tanpa mengorbankan kekuatan mereka sendiri. Light as Air ini hanya menurunkan energi spiritual dan kekuatan jiwanya sebesar 1%, sesuatu yang tidak berarti baginya. Tetap saja, itu telah menghasilkan versi miniaturnya sendiri yang sudah berada di level 41. Itu tidak banyak, tapi karena ia bisa berkembang dengan kecepatan yang sama dengan bagian utamanya dan pada akhirnya menambah kekuatan keduanya, itu adalah prestasi luar biasa yang patut membuat iri. Ditambah lagi, Light as Air yang agung dapat menjaga kesadarannya di berbagai tempat secara bersamaan, menjadi sangat kuat dalam pengawasan dan komunikasi. Minos memandangi bunga kecil di tangannya dan memijatnya dengan salah satu jarinya, merasa senang karena makhluk kecil ini tidak menyulitkannya. Baiklah, kamu tidak akan menyesalinya. Saat kita kembali ke wilayahku, aku akan menanam bagian kecilmu di tempat yang akan sangat kaya di masa depan. Tanaman kecil itu merasa senang melihat humor yang luar biasa dalam nada bicara Minos, yang menunjukkan bahwa risiko dimakannya telah berkurang secara signifikan. Aku akan mempercayaimu. Setelah itu, Minos menarik Kila yang lapar dari sana, memberinya beberapa buah untuk dimakan sementara kelompoknya kembali ke jalan raya. Minos, kamu bajingan, komentar Ruth dengan suara rendah sambil memegang bunga di tangannya. Minos jelas tidak akan membawa makhluk kecil itu ke kerajaan tata ruang karena bagian lain dari tumbuhan yang jauh darinya dapat merasakan tempat itu dan akhirnya menyebarkan berita tersebut. Jadi, secara alami ia akan bergerak di tangan mereka atau dengan kedua binatang itu. Lanjut Ruth, tidakkah menurutmu salah jika memaksa makhluk kecil itu mengikuti kita? Menurutku kita bisa mengundangnya ke pihak kita di masa depan, kata Minos. Aku memberinya kesempatan untuk berada di sisi kita sejak awal. Jadi, apa yang salah dengan itu? Dan kita mungkin tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di sini saat kita kembali, jadi akan sia-sia jika meninggalkan sesuatu yang begitu berharga di jalan. Saat mereka berbicara dan melanjutkan perjalanan ke selatan, tidak lama kemudian mereka menemukan pertempuran dalam perjalanan. Di kawasan hutan itu, 3 binatang besar sedang bertarung satu sama lain, 2 di antaranya berada di satu sisi dan yang ketiga berhadapan dengan 2 lainnya. Dari binatang-binatang tersebut, salah satunya adalah elang hitam putih besar. Sedangkan 2 lainnya adalah anggota spesies yang sama, ular 6 warna. Kedua ular itu berada di level 65, sedangkan elang besar berada di level 67. Bajingan, kamu memakan saudara kami akan membunuhmu. Salah satu ular itu berteriak dengan suara spiritualnya sambil melancarkan serangan dengan ekornya yang panjangnya lebih dari 8 meter. Pada saat yang sama, saudara perempuan dari makhluk ini meludahkan racunnya yang kuat ke arah lawannya dari sudut serangan yang berbeda dari saudaranya. Merasakan pukulan ular di sekelilingnya, elang besar yang sedikit lebih besar dari Maida, mengayunkan sayapnya yang sangat besar dan membuat hembusan angin melawan lawannya. Tidak hanya itu, ia membuka paruhnya dan mengeluarkan suara bernada tinggi, membuat lingkungan sekitar bergetar dengan gelombang suara yang dihasilkannya. Di tengah semua ini, kelompok Minos tertangkap dengan sisa serangan, tapi orang ini melindungi wanita dan binatang buasnya. Dia melompat ke depan kelompoknya dan membiarkan sisa serangan musuh mengenai tubuhnya, yang dapat menyerap kekuatan di belakangnya tanpa kesulitan. Saat melakukan itu, dia menggunakan kelebihan energi di tubuhnya dan meningkatkan gravitasi di sekitar makhluk di depannya, tiba-tiba menyebabkan mereka jatuh dari posisinya ke tanah. Ketiga makhluk itu merasa seperti didorong oleh kekuatan tak kasat mata ke tanah, terjatuh tak terkendali hingga menabrak sebidang tanah tersebut. Namun ketika mereka terjatuh, tubuh kedua ular itu bergerak ke arah tubuh elang besar itu, sesuatu yang memberi mereka keuntungan untuk mulai mencekik tubuh elang itu. Bajingan, kamu berani menghalangi pertarunganku? Burung itu berteriak ketika merasakan 2 makhluk lengket itu melingkari tubuhnya, tidak terlalu khawatir karena dia lebih kuat dari keduanya. Dengan itu, ia berkesempatan untuk melihat ke arah kelompok Minos dan menatap tajam ke arah mereka. Sepertinya ada yang ingin berubah menjadi ayam panggang. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1180 meminta informasi.
Sepertinya ada yang ingin berubah menjadi ayam panggang, komentar Minos saat melihat ekspresi marah makhluk itu. Setelah mendengar hal itu, elang besar itu segera menyadari gejolak spiritual Gloria, menyadari bahwa orang ini lebih kuat dari yang bisa ia tangani. Dengan itu, ia menurunkan nadanya sambil membuat kedua ular itu menjauh dari tubuhnya. Aku minta maaf karena melibatkanmu dalam pertarunganku. Aku akan pergi. Ketika binatang itu mencoba untuk pergi dan kedua ular itu berjuang kesakitan karena luka-luka mereka, Minos menggunakan teknik ketujuh untuk menghentikan makhluk itu melarikan diri. Tunggu, apakah kamu pikir kamu bisa menyerang orang lain dengan kekuatanmu dan pergi begitu saja tanpa hukuman apapun? Minos bertanya dengan keras, mengejutkan makhluk itu. Pertempuran seperti yang terjadi biasa terjadi tidak hanya di wilayah ini tetapi juga di seluruh benua tengah dan dunia spiritual. Binatang buas di mana-mana hidup melawan predator alami, berjuang untuk membalas dendam, dan plot serupa dengan yang dilakukan manusia, seperti dalam contoh sengketa wilayah. Oleh karena itu, tidak aneh bagi para pelancong untuk menghadapi situasi seperti yang dimaksud, di mana pihak ketiga akhirnya terlibat dalam masalah dua orang lainnya. Namun meskipun ini adalah situasi rutin, Minos tidak akan menerima begitu saja jika ada pihak ketiga yang menyerang dirinya dan kelompoknya lalu pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana jika dia tidak cukup kuat? Yah, dia akan terluka parah, bahkan mungkin terbunuh oleh sisa-sisa pertarungan makhluk-makhluk itu. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan masalah ini berakhir begitu saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Elang besar itu menatap tajam ke arah Minos tetapi tidak menjelaskan pikirannya. Apa yang kamu inginkan? Kami hanya bertengkar. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam hal ini. Ia melihat ke arah pria dan wanita berambut merah, yang mungkin adalah pemimpin kelompok manusia ini. Di saat yang sama, kedua ular itu bangkit dari reruntuhan dan memandang ke arah Minos dengan ragu apakah mereka bisa pergi atau tidak. Minos memandang kedua makhluk yang mungkin akan mati di cakar elang ini dan memutuskan untuk memberi mereka kesempatan. Pergilah. Dia melambaikan salah satu tangannya. Saya percaya pihak yang terkuat harus bertanggung jawab atas masalah seperti ini. Melihat tatapan Minos ke arahnya, elang besar itu mengatupkan paruhnya erat-erat, kesal pada manusia ini. Namun kedua ular itu dengan cepat melakukan apa yang dikatakan Minos, sedikit kesal karena mereka tidak bisa melawan elang yang telah membunuh saudara mereka ini. Namun, sebagai makhluk dengan naluri yang baik, mereka tahu bahwa mereka telah lolos dari kematian dan lebih baik tidak membuat marah manusia tersebut. Jadi, saat kedua makhluk itu menghilang dari area itu, Minos melihat ke arah burung besar itu dan berkata, "Karena pertarunganmu telah menimbulkan masalah bagi kami, terserah padamu untuk memberi kami sejumlah kompensasi. Apa yang kamu inginkan? Tidak banyak. Sebagai permulaan, kami bukan dari Vogel, jadi kami sangat menghargai bantuan pemandu untuk memudahkan perjalanan wisata kami." Dia tersenyum ketika melihat Ruth dan Gloria menatapnya. "Kamu bukan dari Vogel? Dan dari mana asalmu?" Ia memandang Gloria. Sebelum si rambut merah itu menjawab, Minos berbohong. "Benua ilahi. Apakah kamu serius?" Elang hitam dan putih yang besar menggigil ketakutan, tidak meragukan bahwa ini benar karena hanya seorang kultivator level 61 yang mencegahnya melarikan diri. "Tentu, apakah aku mempunyai wajah seorang pembohong?" Minos berkata ketika Ruth memejamkan mata dan berusaha menahan tawa. Elang kembali menatap Gloria dan tidak lagi berani mempertanyakannya. Kemungkinan besar mereka berasal dari benua legendaris, tempat para demigod spiritual sama lazimnya dengan para suci spiritual di Vogel. Dalam hal ini, untuk menghindari masalah, katanya. "Jadi, Anda adalah pengunjung yang datang dari benua ilahi. Bukan tanpa alasan aura Anda begitu mulia." "Yah, aku akan merasa tersanjung jika bisa bercerita sedikit tentang kampung halamanku dan bahkan menunjukkan daerahnya padamu kalau kamu mau." Minos menunjukkan salah satu tangannya kepada orang itu, memberi isyarat agar dia tidak marah. "Kami hanya ingin mendengar beberapa informasi yang relevan untuk menghindari masalah. Kami tidak ingin ditemani Anda." Elang besar tidak tersinggung dengan akhir pidato Minos. Sebaliknya, ia merasa lega karena tidak ingin berada di dekat orang-orang berbahaya seperti ini. Manusia yang paling lemah memiliki kekuatan yang mengerikan ini, dan bahkan ada binatang dengan garis keturunan yang lebih kuat dariku di antara mereka. Ia memandang ke arah Kila. Tidak mengetahui dari ras apa makhluk cantik ini berasal. Yang dirasakannya hanyalah rasa penindasan yang datang dari rubah itu, sementara di saat yang sama, ia sangat tertarik pada pesonanya. "Meneguk, itu indah sekali." Itu berkedip pada Kila tanpa menyadarinya. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan fokusnya kembali ke subjek utama. "Lagi pula, itu tidak mudah, dan sebaiknya aku menjaga jarak sebisa mungkin. Baiklah, saya bisa berbicara tentang area tempat kita berada dan sedikit tentang bagian kemanusiaan Vogel." Ucapnya dengan nada yang jelas. "Saya bukan seseorang yang banyak terlibat dengan manusia, tapi saya tahu dasar-dasar yang dapat membantu Anda menghindari masalah atau mendapatkan keuntungan." Kelompok Minos tidak tahu banyak tentang kerajaan tetangga di wilayah utara.
Mereka bahkan memiliki gambaran tentang kekuatan utama masing-masing negara bagian dan kekuatan rata-rata para pemimpinnya, namun mereka tidak mengetahui detailnya. Misalnya, wilayah tempat mereka berada didominasi oleh siapa? Masalah apa yang mungkin mereka hadapi saat menempuh jalur yang telah mereka rencanakan? Mereka mempunyai beberapa informasi, namun hal-hal ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang diketahui oleh penduduk asli daerah tersebut. Oleh karena itu, Minos menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi lebih baik dari makhluk ini. Ruth dan Gloria hanya mengetahui hal-hal detail tentang Flaming Empire. Dan karena cabang gereja di negara bagian tersebut dan kekaisaran tersebut tidak begitu dekat, perjalanan mereka tidak akan mudah jika mereka hanya mengandalkan kontak dari si rambut merah ini. Ruth kemudian bertanya, siapa pemilik wilayah tempat kita berada ini? Kita akan mendapat lebih banyak masalah jika kita mengikuti jalan ini. Dia memberikan beberapa arahan pada makhluk itu. Area ini bukan milik siapa-siapa, tapi ada beberapa kelompok binatang yang terus-menerus bertarung di sekitar sini. Itu menjawab, beberapa kelompok binatang akan mencoba menimbulkan masalah bagimu jika kamu melanjutkan jalan ini. Kecuali, tentu saja, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak layak untuk didekati. Berapa tingkat permasalahannya? Minos bertanya sambil menyilangkan tangan setinggi dada. Levelku, kurang lebih. Makhluk itu menjawab sambil membuang muka. Kalau begitu, itu tidak buruk. Jika mereka mencari masalah dengan kita akan memperlakukan mereka dengan sedikit kasar. Minos tersenyum. Bagaimana dengan kota di dekatnya? Apakah ada yang istimewa dari tempat itu? Adakah masalah yang berulang? Kota terdekat adalah kota pertama yang memiliki pos keluarga kerajaan di negara bagian ini karena letaknya yang dekat dengan ibu kota. Jadi, titik utama dari tempat itu adalah pasukan keluarga kerajaan. Untuk hal yang istimewa, hanya ada satu. Tempat ini sangat terkenal karena merangsang tanaman yang tumbuh di sekitar sini. Dia memandang Minos dengan aneh. Itu cukup membuat heboh di antara kalian manusia.